Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan. Saya berdoa dan saya terus berharap dan terus berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, saudara-saudara saya dimanapun kau berada, engkau tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Engkau tetap dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dalam situasi apapun engkau disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama kita lembutkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Renungan firman yang singkat tetapi saya percaya akan menguatkan, memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan tolong biarlah Dia nyatakan isi hatinya kepada kita, dan biarlah setiap perkataan Tuhan firman itu menghidupi kita, hidup dalam diri kita dan menghidupi kita. Sebab saya percaya, kita sepakat percaya firman Tuhan itu adalah pribadi Allah, firman yang hidup. Puji Tuhan. Pada saat ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 berkata begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tema firman Tuhan saat ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun kau berada, mengenal Tuhan dengan benar itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Atau boleh saya berkata, ini berkat yang paling penting. Bukan hal-hal materi, bukan mujizat, tetapi berkat yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan dengan benar. Terbukti tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini, tokoh-tokoh yang besar yang dipakai Tuhan, mereka memahami akan hal itu. Paulus pernah berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Sehingga kemudian dia berdoa supaya jemaat Tuhan yang dia layani juga mengenal Tuhan dengan benar. Daud juga seorang raja yang diurapi Tuhan, raja yang besar. Dia berkata, Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi seperti surga selain Tuhan. Daud merasa bahwa mengenal Tuhan dengan benar, dekat dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan begitu pula kita, saudara, ini adalah berkat yang paling penting, mengenal Tuhan dengan benar. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan dengan benar? Mengenal Tuhan dengan benar bukan hanya mengenal Dia. Secara umum kita mengenal Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia yang menjadikan segala-galanya, tetapi kita tidak punya hubungan yang spesial dengan Dia. Mengenal Tuhan bukan karena mujizat, bukan karena kesembuhan, bukan karena berkat dan sebagainya. Terlalu lemah, terlalu rentan pengenalan Tuhan akan seperti itu. Mengenal Tuhan dengan benar bukan hanya kata orang saja. Ayub berkata begini di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku memandang engkau. Tadinya Ayub hanya mengenal Tuhan dari kata orang, saudara, tetapi kemudian dia akhirnya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi mengenal Tuhan itu dengan benar seperti apa? Saudara, mengenal Tuhan dengan benar adalah saudara mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, kesukaan kita akan firman Tuhan. Daud berkata begini, jiwaku hancur merindukan Taurat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita semakin suka dengan firman, kita merenungkan firman, saudara, yang seperti Daud berkata, kesukaanku ialah firman Tuhan. Saudara, kita akan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, kemudian yang kedua, mengenal Tuhan itu lewat hubungan kasih kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia berkata, Dia menyatakan cintanya, Dia menyatakan kasihnya kepada kita. Dan ketika kita percaya, saya percaya ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita fungsikan kasih Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, saudara, nah Allah itu adalah kasih, maka terjadilah hubungan yang indah dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya datang sebagai Tuhan
Lord Tuhan yang tidak bisa didekati, tetapi dia sering dan dia paling suka datang, saudara, kepada kita, datang berhubungan dengan kita. Dia datang sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita, dan tentunya kita sebagai anak juga mengasihi dia. Dia juga datang sebagai sahabat yang mencintai kita, yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabatnya. Dia juga datang bagaikan seorang kekasih, saudara, yang mencintai, mengasihi kita. Ketika kita mengenal Tuhan seperti seorang anak mengenal bapaknya, mengenal Tuhan seperti seorang sahabat mengenal sahabatnya, mengenal Tuhan seperti seorang kekasih mengenal kekasihnya, dan tentunya, saudara, hubungan seperti ini harus didasari dengan kasih, maka kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Jadi mengenal Tuhan dengan benar bukan karena mujizat, bukan karena berkat, bukan hanya kata orang saja, bukan karena apa yang ada di bumi ini, tetapi yang Tuhan mau mengenal Tuhan dengan benar adalah karena kita menjalin hubungan yang indah, hubungan yang intim, bagaikan anak dengan bapa, bagaikan sahabat dengan sahabat, bagaikan kekasih dengan kekasih. Saudara, dan ketika kita sudah bisa mengenal Tuhan dengan benar lewat hubungan kita yang indah dengan Tuhan, maka di dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 18 dan 19, dia izinkan, saudara, untuk kita mengalami, merasakan betapa kayanya kemuliaan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan memahami, mengerti Tuhan yang betapa kaya kemuliaan Tuhan, saudara, dan dia pasti akan memberikan kepada kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Kemuliaan itu bicara tentang martabat, kehormatan. Dia pasti angkat kita. Saya terus berdoa untuk jemaat Tuhan, karirmu diangkat Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Engkau semakin diangkat Tuhan, bukan turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau diberikan kehormatan oleh Tuhan. Orang rendahkan engkau, tapi Tuhan akan tinggikan engkau. Itu kemuliaan. Kemuliaan juga bicara gambaran tentang berkat-berkat, saudara. Tetapi kemuliaan juga bicara tentang, saudara, sesuatu keagungan, hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Gambaran tentang suasana sorga. Kemudian di ayatnya yang ke-19, saudara, dia juga izinkan kita untuk mengalami betapa hebat kuasanya, saudara. Bagi kita yang percaya, apa persoalan kita? Mungkin kita anggap besar banget persoalan kita, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan memahami, oh betapa Tuhanku Tuhan yang besar, kuasanya hebat, jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita tidak bisa mengenal Dia dengan benar, saudara, maka kita sangat mudah mundur dan meninggalkan Dia. Tetapi ketika kita sudah mengenal Dia dengan benar lewat hubungan kasih kita dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap selalu mencintai, mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun yang mereka hadapi, dapur yang menyala-nyala, mereka tidak takut, mereka tidak pernah mau meninggalkan Tuhan karena hubungan yang intim, yang indah, hubungan yang, saudara, didasari dengan kasih. Saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan selalu menyertai engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan tolong buka jalan, Tuhan tolong beri penyelesaian dalam setiap pergumulan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau diangkat Tuhan, semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.